Hai semua, kami dari kelompok C. Di sini kami akan menampilkan video mengenai simulasi pekerjaan sebagai financial analyst dari laporan ke keputusan. Saya Rahma Citra Maulia dengan NIM akhir 1139 sebagai narator. Saya Sahil Abdillah dengan akhiran NIM 1146. Saya sebagai pemilik usaha makanan sehat. Saya Muhammad Yusuf Marif dengan NIM akhiran 1140. Di sini saya sebagai pemilik usaha fashion. Halo, saya Asmia Zawiana dengan akhiran NIM 1152 sebagai financial analis 1. Saya Citra Aulia Rahma dengan akhiran 1142 sebagai financial analis 2. Hai, aku Nadia Ramadhani dengan akhiran NIM 1137. Di sini aku berperan sebagai financial analis 3. Saya Nadifa Hawas dengan akhiran NIM 1150 berperan sebagai CEO. Di balik setiap keputusan bisnis yang besar, terdapat tim financial analysis yang siap kerja keras. Yuk kita intip keseharian Asmia dan timnya. Guys, hari ini kita harus analisis laporan dari dua klien kita ya, karena deadline presentasi ke CEO sore ini. Dan klien fashion ya, biaya produksi mereka naik 20% dalam 3 bulan ini. Kalau startup makanan sehat, aku lihat omset mereka naik, tapi arus kasnya malah negatif. Kayaknya mereka terlalu ngebut ekspansi deh. Kalau dari neraca mereka nih ya, kelihatan jelas banget beban utang jangka pendek juga naik. Rasio likuiditas mereka juga makin tipis. Aku udah hitung rasio utang terhadap likuiditasnya, hasilnya tuh 2:1. Lumayan tinggi sih, menurutku mereka itu memang perlu efisiensi. Terus perputaran piutang klien startup juga rendah, 40 hari, artinya duit tindak lama di pelanggan. Nice, jadi siapin solusi dan indikasi masing-masing ya. Habis ini kita lanjut meeting bareng klien. Nah, sebenarnya biaya produksi kami makin meningkat, tapi profit kami malah menurun. Salahnya di mana ya? Kami lihat HPP-nya itu memang meningkat tajam karena Anda mengambil bahan bakunya impor. Mungkin saran saya itu bisa mempertimbangkan supplier lokal. Dan untuk biaya promosinya nih ya, coba Anda lebih fokus. Misalnya satu kampanye besar tiap kuartal dibanding banyak promo kecil. Wah, itu solusi yang bagus sih, lebih hemat dan terarah. Terima kasih ya. Jadi kami buka 5 cabang dalam kurun waktu 6 bulan. Tapi kok uang kas kami terus berkurang ya? Itu karena arus kas kalian belum stabil. Kami sarankan tunda ekspansi dulu, lalu fokus ke loyal customer dan juga sistem pre-order. Dan bisa dilihat ini dari ROI kalian itu tuh masih rendah. Nanti kalau kalian paksakan untuk ekspansi, itu malah bahaya untuk jangka panjang. Oke, Not. Kami mungkin akan evaluasi roadmap-nya. Terima kasih. Tadi kami sudah melakukan meeting dengan kedua klien. Nah, untuk klien pertama, kami sarankan untuk efisiensi biaya dan promosi. Sedangkan untuk klien kedua, kami sarankan untuk menstabilkan cash flow dan menunda ekspansi. Oke, nice. Analisisnya solid. Pastikan kita bantu monitoring implementasi strategi mereka. Baik, Bu, kami akan membantu mereka untuk memonitoring implementasi strategi mereka. Karena kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Dan kita nggak cuma hitung-hitungan, tapi kita juga bantu klien untuk memahami bisnis mereka. Financial analysis itu paduan dari logika, strategi, dan komunikasi. Seru kan? Dari laporan keuangan ke strategi bisnis, itulah peran dari tim analisis keuangan. Siap jadi bagian dari mereka? Dari kelompok kami, terima kasih. Bye.